Bayangkan, suami yang kamu percaya justru mencuri perhiasan warisan demi pelakor. Istri sadar ada yang salah. Tapi bukannya menangis, ia menyiapkan jebakan rapi, perhiasan asli ia amankan, replika ia tinggalkan. Saat sang suami berani mencuri, rahasianya pun terbongkar habis-habisan. Bagaimana akhir kisah rumah tangga ini? Sebelum kita mulai, absen dulu yuk dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Hujan rintik turun sejak sore, menetes di atap rumah kompleks sederhana di Depok. Mega duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang berkabut. Di meja, secangkir teh melati mengepul perlahan, tapi aromanya tidak menenangkan seperti biasanya. Jam dinding menunjukkan jam 17:30. Aris, suaminya, belum juga pulang. Bukan sekali ini. Hampir sebulan terakhir Aris sering terlambat pulang, selalu dengan alasan lembur atau meeting mendadak. Mega tahu, suaminya dulu tidak pernah seperti ini. Dulu, Aris pulang sebelum Isya, menyapanya dengan senyum lelah, bercerita tentang rekan kerja, dan kadang menggoda dengan candaan receh. Sekarang yang pulang hanyalah sosok asing. Ia pulang dengan wajah dingin, ponsel selalu digenggam, bahkan dibawa ke kamar mandi. Mega menahan napas, mencoba menepis perasaan buruk. Tapi wangi parfum asing di bajunya beberapa kali membuatnya tak bisa berpura-pura. Itu bukan parfum yang ia beli. Di balik lemari buku di ruang kerja, tersimpan sebuah brankas hitam. Isinya adalah harta paling berharga, gelang emas warisan ibunya, kalung dengan liontin berlian susu, 2 cincin bermata jamrud, bros antik, dan bandelan uang tunai tabungan darurat yang dulu menyelamatkan mereka saat usaha catering ibunya terpukul pandemi. Aris tahu isi brankas itu. Ia tahu koda, tahu makna, tahu janji yang mereka buat bersama, hanya dibuka untuk keadaan darurat. Malam itu, suara kunci berderit. Aris masuk dengan jas hujan plastik basah menempel di bahu. "Maaf, hujan," katanya datar. Mega berdiri, hanya sempat bertanya, "Udah makan?" Aris menggeleng, meneguk air mineral, lalu berkata, "Capek banget, Mega, aku mau tidur dulu." Ia berlalu begitu saja. Mega memandanginya dengan hati perih. Kalimat yang ingin ia ucapkan kamu berubah. Tertelan begitu saja. Pagi berikutnya, Mega menyiapkan sarapan. Aris hanya menyendok 2 kali, lalu meraih jaket. "Aku berangkat dulu, ada pembukaan proyek." Mega memberanikan diri, "Riz, nanti malam kita bisa bicara." Aris berhenti sebentar. "Tentang apa?" "Kita." Suaminya menarik napas panjang, lalu menjawab singkat, "Nanti malam." Tatapan matanya kosong, seperti sudah menyiapkan alasan untuk menghindar. Mega duduk diam setelah pintu tertutup. Ia teringat pesan ibunya sebelum meninggal dalam rumah tangga. Jangan cuma pakai hati, pakai juga mata, pakai kepala. Pesan itu bergema keras hari itu. Siang harinya, Mega pergi menemui pamannya, Damar, yang punya kenalan toko perhiasan di Pasar Baru. Ia diperkenalkan pada Pak Yakub, pria tua dengan tangan bergetar namun mata tajam. Mega tidak datang untuk menjual perhiasan. Ia bertanya apakah mungkin membuat replika perhiasan yang mirip dengan aslinya. Pak Yakub mengangguk pelan. "Bisa, Bu. Akan sulit dibedakan orang awam. Tapi butuh waktu, paling cepat 2 minggu. Mega menimbang, lalu mengangguk. "Baik, saya sanggup." Malam itu, Aris tidak pulang sesuai janjinya. Pesan Mega diabaikan, telepon tak dijawab. Pukul 00,18, hanya pesan singkat masuk, "Maaf, lembur." Mega menutup layar ponsel dengan tangan gemetar. Hari berikutnya, Mega menemui Dina, sahabat lamanya yang kini bekerja di bidang keamanan rumah. Di sebuah kafe dekat stasiun, Mega menceritakan kegelisahannya. Dina mengangguk serius. "Kamu perlu kamera kecil dan sensor gerak. Pasang dekat rak buku yang ada brankas, satu lagi di ruang tamu. Rekaman bisa langsung tersimpan di cloud." Mega awalnya ragu, tak ingin rumah terasa seperti kantor polisi. Dina menepuk tangannya. "Kadang kita butuh pagar tak terlihat, bukan untuk memenjara orang lain, tapi untuk melindungi diri." 2 jam kemudian, 2 kamera kecil sudah terpasang nyaris tak terlihat. Malam itu Mega pura-pura tidur lebih awal. Pukul 02,37, suara pintu berderit. Aris masuk, langkahnya pelan.
Rekaman kamera menunjukkan ia berdiri lama di depan rak buku, menyusuri punggung buku, lalu menekan bagian tepi panel. Rak bergeser, brankas muncul. Ia tidak membukanya, hanya menyentuh permukaan metal hitam itu, seperti sedang menimbang. Lalu ia menutup kembali panel dan pergi ke kamar mandi. Mega menonton rekaman itu keesokan paginya. Tenggorokannya terasa kering. Ini baru niat, tapi ia tahu niat hanyalah pintu menuju tindakan. Beberapa hari kemudian, pola itu berulang. Aris semakin sering pulang larut, dingin, sibuk dengan ponsel. Mega mulai memindahkan isi brankas sedikit demi sedikit ke deposit box ban. Yang asli dipindahkan dengan aman, sementara di brankas rumah ia tinggalkan replika sederhana. Suatu malam, Mega berusaha bicara lagi. "Riz, kamu sibuk apa? Aku merasa kamu jauh." Aris mengaduk kopi, menghela napas. "Proyek baru. Aku males debat." Mega menahan sakit hati. "Aku gak mau debat." Aris menatapnya sekilas. "Kalau gitu jangan pancing." Kata-kata itu menampar. Mega hanya terdiam, menyimpan luka itu dalam diam. Siang lain, Mega menerima notifikasi Instagram. Akun asing bernama @bla bersinar menyukai beberapa fotonya. Rasa penasaran membuatnya membuka profil. Foto-foto mewah memenuhi layar, Bella berpose di restoran mahal, hotel dengan lampu neon, pantai dengan gaun panjang. Di salah satu foto, tampak tangan pria mengenakan jam yang sangat dikenalnya hadiah ulang tahun ketiga pernikahan. Jam yang ia beli dengan menabung berbulan-bulan. Goresan kecil di bakul jam itu tak bisa salah. Itu jam Aris. Nama wanita itu Bella. Captionnya penuh rayuan, "Hidup ini singkat, nikmati yang memperlakukanmu bak ratu." Mega menutup ponsel. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Malam itu, Mega membuka buku catatannya menulis list rencana bahwa ia akan memindahkan semua perhiasan asli dan uang darurat ke deposit box ban, menyiapkan replika sempurna untuk brankas rumah, memastikan kamera merekam setiap gerak di sekitar panel rahasia, menemui pengacara demi mengamankan aset, membatasi akses finansial bersama, dan menyimpan bukti digital sekecil apapun sampai kebenaran akhirnya berdiri sendiri. Mega menutup buku itu dengan tegas. Sejak malam itu, ia tidak lagi menunggu Aris pulang dengan hati cemas. Ia menunggu rencananya matang dengan kepala dingin. Di luar, hujan mereda, meninggalkan bau tanah basah. Di dalam dada Mega, sesuatu mengeras bukan kebencian, melainkan keberanian yang tenang. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Mega bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan seperti ada badai yang mendekat. Ia menyiapkan sarapan, tapi kursi di meja makan tetap kosong. Aris sudah pergi sebelum subuh, meninggalkan aroma parfum asing yang masih tercium samar di ruang tamu. Mega menghela napas panjang, lalu menyalakan ponselnya. Rekaman kamera otomatis semalam menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dalam rekaman, Aris tampak berdiri lama di depan rak buku. Wajahnya tegang, matanya menyapu ruangan. Ia lalu menekan panel, brankas muncul. Kali ini bukan sekadar menyentuh. Dengan cepat ia mengetik kombinasi angka, memutar kunci, dan pintu brankas terbuka. Kamera merekam jelas bagaimana tangannya mengambil beberapa bundel uang tunai, memasukkannya ke tas hitam. Mega menatap layar tanpa berkedip. Degup jantungnya terasa kencang, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu saat itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Siang itu, Mega pergi ke ban. Di ruang sepi dengan pendingin ruangan dingin menusuk, ia membuka deposit box. Perhiasan asli yang sudah lebih dulu ia pindahkan kini tersusun rapi di dalam. Ia menambahkan beberapa bundel uang baru yang semalam sempat ia keluarkan sebelum Aris menyentuhnya. Dengan hati-hati, ia menutup kotak itu, memastikan harta warisan dan masa depan anak-anaknya tetap aman. Sementara itu, di rumah, brankas hitam hanya berisi replika dan uang mainan. Mega sudah menyiapkan jebakan dengan hati-hati. Ia tidak ingin Aris tahu terlalu cepat bahwa ia sedang diawasi. Sore harinya, Mega menerima telepon dari Dina. "Mega, aku sudah cek sistem. Rekaman kamu aman tersimpan di cloud. Kalau suatu saat dibutuhkan, bukti ini sangat kuat." Mega mengucapkan terima kasih. Suaranya bergetar. "Din, kadang aku masih berharap aku salah. Tapi semua ini terlalu jelas." Dina terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kadang kebenaran memang menyakitkan, Mega. Tapi kamu kuat." Malam itu, Aris pulang dengan wajah sumringah senyum yang aneh bagi Mega. "Aku ada rezeki lebih," katanya sambil menaruh tas belanja berisi sepatu sport baru di sofa.
Mega menatap tanpa komentar. Ia tahu sepatu itu tidak murah. Dari mana uangnya kalau bukan dari brankas? Beberapa hari kemudian, Mega kembali membuka Instagram Bella. Kali ini, foto baru muncul. Bella duduk di kafe mahal, mengenakan gelang emas tebal. Mega mengenali pola ukiran di gelang itu. Itu replika yang ia tinggalkan di brankas. Senyumnya getir Aris benar-benar tertipu. Namun Mega tidak terburu-buru. Ia sudah menemui seorang pengacara bernama Pak Surya, pria parubaya yang tenang dan penuh pengalaman. Di ruang kantornya yang penuh tumpukan berkas, Mega menyerahkan bukti rekaman kamera, foto-foto dari Instagram Bella, serta catatan kecil berisi jadwal Aris pulang larut. Pak Surya membaca dengan seksama. Ibu Mega, bukti ini sudah lebih dari cukup. Kalau ibu ingin menggugat, kita bisa langsung ajukan perceraian sekaligus tuntutan pembagian aset. Mega terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak mau gegabah. Pak, saya hanya ingin melindungi hak saya. Dan yang terpenting, saya ingin Aris tahu bahwa saya tidak buta. Aris semakin berani. Ia mulai pulang membawa parfum baru, kemeja dengan lipatan rapi seolah baru disetrika di hotel, dan beberapa kali beralasan perjalanan dinas. Mega tidak menegurnya, hanya mencatat dalam diam. Ia tahu waktunya akan datang. Suatu malam, Mega memeriksa rekaman terbaru. Kali ini, Aris tampak membuka brankas dengan lebih percaya diri. Ia mengambil kalung berlian replika yang sudah dipoles mirip asli lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil. Ekspresinya puas, seperti seseorang yang merasa berhasil. Mega menutup ponsel, tersenyum getir. Ambillah, Riz, itu semua palsu. Beberapa hari kemudian, berita kecil sampai ke telinga Mega melalui Paman Damar. Ada seorang pria mencoba menjual kalung berlian ke toko emas, tapi ditolak karena terbukti hanya replika. Mega tidak perlu menebak dua kali siapa pria itu. Di saat yang sama, Instagram Bella kembali menampilkan foto baru. Bella berpose dengan kalung itu di lehernya, menuliskan caption manis, hadiah dari seseorang yang membuatku merasa spesial. Mega menatap layar lama sekali. Tidak ada air mata, hanya ada rasa getir bercampur lega, karena rencananya berjalan sesuai alur. Suatu malam, Mega menyiapkan makan malam sederhana. Saat Aris duduk, Mega menatapnya dengan tenang. Riz, aku mau tanya, kamu masih ingat janji kita tentang brankas? Aris tersedak sebentar, lalu cepat menutupi dengan tawa kecil. Ah, iya, kenapa tiba-tiba? Mega tersenyum tipis. Cuma pengen tahu aja, karena aku yakin brankas itu bukan untuk main-main. Aris tidak menjawab. Pandangan matanya goyah, lalu ia melanjutkan makan dengan terburu-buru. Mega tahu ia harus menunggu momen tepat. Ia menyiapkan segalanya bukti, saksi, hingga pengacara. Sementara Aris semakin dalam masuk ke perangkapnya sendiri. Suatu siang, Mega sengaja mengikuti Aris dari jauh. Ia tahu jadwal Aris berangkat meeting di hotel pusat kota. Mega meminta bantuan Dina untuk menyalakan pelacak mini di ponsel Aris. Jejaknya mengarah ke sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, Mega melihat Aris duduk bersama Bella, tertawa lepas, menyuapkan potongan steak ke mulut wanita itu. Mega berdiri di trotoar seberang jalan. Angin sore berembus membawa bau hujan yang tertinggal. Dadanya sakit, tapi langkahnya tetap tenang. Ia mengambil ponsel, memotret dari jauh. Foto itu ia simpan, bukan untuk membalas, tapi untuk melengkapi potongan bukti yang sudah menumpuk. Malamnya, saat Aris pulang, Mega berpura-pura tidur. Ia mendengar suara langkah ringan, mendengar tas ditaruh dengan hati-hati, mendengar shower menyala. Mega membuka matanya di kegelapan. Ia tahu, sebentar lagi semua akan terbongkar. Di buku catatannya, Mega menulis satu kalimat baru. Ia tidak akan membiarkan seorang pria dan seorang wanita perusak rumah tangga merampas harga diri dan warisan ibunya. Kata-kata itu menutup hari dengan rasa tegas. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu ledakan. Mega menjalani rutinitas rumah tangga dengan wajah biasa, tapi di balik itu ia memantau setiap gerak Aris lewat rekaman kamera dan laporan Paman Damar. Aris makin sering membuka brankas, mengambil satu demi satu perhiasan yang semuanya hanyalah replika. Mega tidak menghentikan. Ia membiarkan sang suami percaya diri terperangkap oleh tipuan yang ia buat sendiri. Hingga suatu malam, Aris pulang dengan wajah pucat. Jasnya kusut, rambutnya berantakan, dan keringat menetes meski udara malam cukup dingin. Mega menyambutnya dengan senyum samar. Kamu kenapa, Riz? Lihatnya kayak habis lari maraton. Aris gelagapan,
melempar tas ke sofa. Enggak, cuma capek. Jangan banyak tanya. Mega menahan tawa getirnya. Ia tahu kabar dari Damar siang tadi. Ada pria panik di toko emas. Hampir ditahan karena menjual perhiasan palsu. Aris mengurung diri di kamar mandi lama sekali. Mega menunggu sambil menyeduh teh, lalu duduk di meja makan sendirian. Ia sudah tahu, saat Aris keluar nanti, tidak ada yang bisa disembunyikan lebih lama. Keesokan paginya, Mega membuka Instagram Bella, dan benar saja, ada foto baru. Bella memakai cincin besar bermata jamrud replika yang kemarin diambil Aris. Captionnya berbunyi manis, "Terima kasih sayangku, kamu memang tahu cara membuatku merasa istimewa." Mega menatap layar dengan senyum kecut, bukti semakin lengkap. Siangnya, Mega menemui Pak Surya, pengacara yang sudah menunggu dengan map berisi dokumen. "Ibu Mega, waktunya sudah tepat. Kita ajukan gugatan, sertakan bukti rekaman dan jejak digital. Semua sudah kuat." Mega mengangguk, suaranya pelan tapi mantap. "Pak, saya ingin semua ini selesai bersih. Saya tidak mau lagi jadi istri yang dibodohi." Hari itu, Mega juga mendatangi bank untuk memastikan deposit box tetap aman. Perhiasan asli tersimpan rapi, uang darurat juga. Ia merasa lega. Apapun yang terjadi, warisan ibunya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Malam itu, saat Aris pulang, Mega sudah menyiapkan meja makan. Di sana ada 2 piring nasi, sup ayam hangat, dan tumis buncis. Suasana tampak normal. Aris duduk dengan wajah letih, tapi Mega bisa melihat kegugupan dari gerakan tangannya. "Riz," ujar Mega dengan suara tenang, "aku pengen kita bicara sekarang." Aris menatapnya sebentar, lalu berusaha menghindar. "Nanti aja, Mega, aku capek." Mega menatap lurus, kali ini tanpa senyum. "Kamu capek karena apa?" "Karena gagal menjual perhiasan palsu." Aris terkejut, sendok di tangannya jatuh, menimbulkan bunyi nyaring. Wajahnya pucat. "Kamu ngomong apa sih?" Mega berdiri, mengambil ponsel dari meja, lalu menekan layar. Rekaman kamera muncul. Terlihat jelas Aris membuka brankas, mengambil kalung, memasukkannya ke tas. Mega mengangkat ponsel, memperlihatkan, "Ini kamu, Riz. Jangan bilang aku salah lihat." Aris membeku, lalu berdiri tergesa. Itu bukan kayak gitu maksudnya." Mega memotong dengan suara dingin. "Dan ini," ia membuka Instagram Bella, memperlihatkan foto Bella memakai cincin jamrud. "Kamu bahkan memberikan barang itu ke perempuan lain. Riz, aku ini istrimu. Bagaimana bisa kamu tega?" Aris terdiam, wajahnya berganti pucat dan merah bergantian. "Mega, aku cuma apa?" Mega menatapnya tajam. "Cuma ingin hidup mewah dengan pelakor itu. Cuma ingin menjual warisan ibuku untuk memanjakan dia." Aris menunduk, terengah. Lalu suaranya berubah menjadi defensif. "Aku merasa kamu udah gak peduli lagi sama aku, Mak. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri, aku butuh perhatian." Mega tertawa hambar. "Perhatian? Jadi perhatian bisa dibayar dengan emas dan uang dari brankas keluarga? Itu alasanmu?" Suasana rumah mendadak mencekam. Aris tidak bisa lagi mengelak. Ia hanya berdiri di depan meja, tangan gemetar, wajahnya penuh panik. Mega menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah punya semua bukti. Besok pagi, pengacara akan urus semuanya." Aris terkejut, matanya melebar. "Mega, jangan, kita masih bisa perbaiki." Mega memotong dengan tegas. "Kamu yang sudah merusak, Riz. Aku cuma menjaga diriku sendiri." Malam itu, Aris tidak tidur di kamar. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menatap ponselnya, mungkin menghubungi Bella. Mega tidak peduli. Ia tidur dengan nyenyak untuk pertama kali setelah berminggu-minggu, karena keputusannya sudah bulat. Keesokan harinya, Mega benar-benar menemui Pak Surya dan menandatangani gugatan resmi. Proses hukum akan berjalan. Ia pulang dengan hati ringan meski tubuh gemetar. Aris mencoba melawan. Malam itu ia berteriak, menuduh Mega berlebihan, menuduhnya merusak rumah tangga. Tapi Mega hanya menjawab dengan tenang, "Rumah tangga ini sudah kamu hancurkan sendiri. Aku hanya menyingkir dari reruntuhannya." Kabar cepat menyebar. Bella, yang semula penuh percaya diri, mendadak panik. Akunnya dipenuhi komentar pedas setelah foto-fotonya tersebar ke keluarga besar Mega. Tidak ada lagi caption manis, hanya diam dan penghapusan jejak. Mega berdiri di depan cermin kamarnya malam itu. Wajahnya pucat tapi matanya tegas. Ia menyadari satu hal,
Kadang pengkhianatan justru memberi keberanian yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah Mega menandatangani gugatan terasa seperti membuka lembaran baru. Ia tidak lagi menghabiskan malam dengan menunggu pintu terbuka atau menebak alasan apalagi yang akan diucapkan Aris. Kini, ia bangun pagi dengan hati lebih ringan, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, dan perlahan membiasakan rumah tanpa bayang-bayang suami yang sudah ia kenal selama bertahun-tahun. Pengacara Pak Surya bergerak cepat. Semua bukti dari Mega, rekaman kamera, foto-foto Bella dengan perhiasan replika, catatan mutasi rekening, hingga saksi dari Paman Damar disusun rapi. Gugatan diajukan, dan sidang pertama pun ditetapkan. Mega menghadiri persidangan dengan kepala tegak. Aris hadir dengan wajah letih, rambut acak-acakan, dan senyum kaku. Ia mencoba menatap Mega, berharap ada belas kasihan di matanya. Tapi Mega hanya membalas dengan tatapan datar. Ketika hakim meminta Mega menyampaikan bukti, layar di ruang sidang menampilkan rekaman Aris membuka brankas, mengambil bundel uang, dan memasukkannya ke tas. Lalu foto Bella memakai cincin jamrut palsu ditampilkan. Ruangan mendengung oleh bisik-bisik orang. Aris menunduk, wajahnya merah padam. Ia mencoba membela diri. Yang mulia, saya tidak pernah berniat mencuri. Itu harta bersama. Saya hanya... Mega angkat suara, tegas tapi tenang. Itu warisan ibuku. Itu tabungan darurat. Itu janji yang kami buat bersama. Dan semua itu kau gunakan untuk memanjakan perempuan lain. Hakim mengetuk palu, menenangkan suasana. Bukti sudah jelas. Perbuatan tergugat tidak bisa dibenarkan. Gugatan penggugat akan diproses lebih lanjut. Aris semakin terpojok. Ia berusaha menghubungi Bella, tapi Bella tidak lagi menjawab. Wanita itu menghilang setelah akunnya dibanjiri hujatan. Semua foto dengan perhiasan replika dihapus. Ia kabur, meninggalkan Aris sendirian menghadapi akibat dari pilihannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Aris menyebar ke lingkungannya. Rekan kerjanya tahu ia terlibat kasus perdata. Teman-teman lamanya menjauh. Ia kehilangan reputasi, kehilangan pekerjaan, dan pada akhirnya, kehilangan harga diri. Mega melihat semua itu dengan hati yang campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di posisi ini menjadi saksi kehancuran orang yang dulu ia cintai. Tapi ia juga tahu, inilah konsekuensi dari pengkhianatan. Di rumah, Mega kembali membuka buku catatannya. Ia menulis kalimat baru, kalimat yang ringan tapi penuh arti. Aku sudah menutup satu pintu, agar pintu lain terbuka untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya, Mega mulai sibuk dengan kegiatan baru. Ia membantu usaha catering milik saudaranya, mengurus anak-anak tetangga yang sering bermain di rumah, dan kembali menemukan senyum dalam hal-hal kecil. Ia belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena rumah tangga runtuh. Hidup justru berjalan dengan langkah yang lebih pasti saat ia berani melindungi dirinya sendiri. Suatu sore, Dina datang berkunjung membawa kue. Mereka duduk di teras sambil menyeruput teh. "Mag, aku salut sama kamu," kata Dina. "Banyak orang yang milih diam dan terluka. Tapi kamu justru berdiri dan melawan." Mega tersenyum tipis. "Aku nggak mau anak-anakku nanti belajar diam ketika dikhianati. Aku ingin mereka tahu, ibu mereka pernah dijatuhkan, tapi tidak pernah menyerah." Mata Dina berkaca-kaca. "Dan kamu berhasil, Mega." Sidang akhir digelar sebulan kemudian. Hakim memutuskan perceraian sah, dan seluruh aset yang Mega amankan tetap jadi miliknya. Aris keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai, sendirian. Mega tidak menoleh lagi. Ia tahu perjalanannya bersama pria itu sudah berakhir. Beberapa bulan setelah perceraian, Mega berdiri di depan toko kecil milik saudaranya yang baru direnovasi. Ia ikut mengelola catering, dan pesanan semakin banyak. Tangan-tangan sibuk, senyum pelanggan, dan suara riuh dapur memberi Mega energi baru. Ia merasa hidup kembali. Di suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Mega berjalan pulang sendirian. Angin malam sejuk, lampu jalan temaram. Ia mengangkat wajah ke langit, menatap bintang yang bertaburan. Ada rasa damai yang dulu hilang, kini kembali perlahan. Mega tahu, luka di hatinya tidak akan hilang begitu saja. Tapi luka itu kini menjadi tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ia pernah jatuh, pernah dikhianati, tapi ia bangkit dengan cara yang bermartabat. Dan di buku catatannya, ia menulis kalimat terakhir untuk menutup perjalanan panjang ini. Tidak ada perhiasan yang lebih berharga dari harga diri, dan tidak ada warisan yang lebih mulia dari keberanian menjaga diri sendiri. Itu dia cerita kali ini.
Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.